belajar tentang adab bertamu dan menerima tamu. Buka di buku halaman 104. Minggu lalu kita belajar tentang apa yang masih ingat? Kalimat thayyibat itu apa? Ada yang tahu? Betul. Jadi kalimat thayyibat tadi itu digunakan pada saat kita sedang ketika musibah, ketika bencana. Nah, contohnya itu seperti innalillahi atau astagfirullahaladzim. Dari ini kita akan belajar tentang adab bertamu dan menerima tamu. Anak-anak lihat ke depan, ibu sudah membacakan PPT materi adab bertamu dan menerima tamu. Ada yang tahu bertamu itu apa? Ya, apa kan? Betul. Kalian sudah menangkap ada bertamu saat berkunjung ke rumah teman? Sudah bagus. Jadi pengertian bertamu itu adalah salah satu cara menyambung silaturahmi dan menjalin persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam. Jadi artinya bertamu itu datang atau berkunjung ke rumah seorang teman atau kerabat yang bisa menjalin silaturahmi, dan bertamu ini bertujuan untuk menjalin persaudaraan antar sesama atau mempererat silaturahmi. Sudah paham? Ya. Selanjutnya ada bertamu. Salah satunya itu mencari waktu yang tepat untuk bertamu. Jadi jika kalian ingin bertamu di rumah teman atau kerabat dekat, itu harus dengan waktu yang tepat. Misalnya waktu sore hari pada saat orang-orang rumah itu pada nggak ada kerjaan atau masih di depan, kalian boleh itu bertamu untuk menjalin silaturahmi. Yang kedua itu ada mengetuk pintu, mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Jadi kalian jika ingin bertamu itu tidak langsung orang masuk, harus mengucapkan salam dan meminta izin kepada orang rumahnya untuk masuk, agar tidak dikira kalian ini memaling atau mengambil sesuatu yang paling aneh-aneh. Ini ada dalam Quran surat An-Nur ayat 27. Coba dibaca artinya. Ternyata ada. Coba dibaca artinya di atas. Dibaca. Artinya dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahnya sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengetahui. Ya. Jadi jika kalian ingin bertamu itu harus menerapkan adab-adab yang sudah ada, karena itu juga termasuk dari perilaku yang disukai oleh Allah. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, tidak memandang ke seluruh ruangan dengan perasaan curiga. Jadi jika kalian itu masuk ke rumah teman atau kerabat saat bertamu itu tidak melihat ke sekeliling daerah-daerah ruangan. Ya, nanti dikira kalian kayak yang itu nanti diambil gitu. Selanjutnya, udah paham? Ada ditanyakan? Paham. Selanjutnya ada menerima tamu. Jadi selain ada bertamu, Islam juga mengajarkan tentang adab dalam menerima tamu. Jadi kita sebagai umat muslim itu kita wajib memuliakan tamu sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW. Ada hadis di buku cetak, kalian bisa baca. Sudah. Selanjutnya adab-adab menerima tamu. Yang pertama ini segera menjawab
Jadi kalian kalau sudah diizinkan masuk, kalian masuk. Tapi kalau si pemilik rumah ini juga mengizinkan, kalian jangan langsung ngomong masuk. Itu tidak sopan. Itu. Selanjutnya wajib menghormati tamu sebagaimana kita ingin dihormati. Jadi tujuan kita menghormati tamu itu agar tamu itu merasa nyaman, senang saat bertamu di rumah kita. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang materi ada bertamu dan menerima tamu? Tidak. Jadi ibu minta kalian membagi kelompok menjadi 5 kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Mulai instruksi ibu. Jadi kalian kerjain soal yang ibu bagi. Semuanya harus mengerjain, harus tahu jawabannya. Nanti ibu panggil nomor berapa, kalian jawab. Semuanya kan ibu. Bu, aku nanti jawabannya bu. Ayo sekarang kerjain. Jadi semua harus tahu jawabannya deh. Panggil berapa. Dikerjain langsung aja Pak Papa di situ. Semua ikut kerjain. Gimana? Tinggalkan ngisi tengah kalian tulis namanya ditambah aja. Gua tanya. Ya. Langsung aja. Ada yang langsung dong, ada apa? Belum? Jadi nanti ibu mau nomor, menyebutkan nomor. Nanti kalian salah satu kelompok itu menjawab pertanyaan yang dibacakan. Nanti ada jawabannya yang tadi kalian kerjain. Hari ini tanggal 11. angka belakangnya ada ibu. Bulannya? Sujudi berapa? 3. Nah, nomor 3, ibu mau setiap kelompok perwakilan kelompok itu menjawab pertanyaan yang dibaca. Kelompok E. Jadi nomor 3 ibu mohon nyampaikan nomor 3. Yang benar nomor 3 nggak ada, Bu. Yang nomor 3 yang maju. Oh, ini, Bu. Ya, bukan nggak apa-apa. Jadi kelompok 1 dengerin ibu bacain soal. Dengerin ya. Kan dikasih contoh ada bertamu yang baik. Ayo jelasin kelompok 1. Bacanya aja nggak apa-apa. Yang berat.
Tidak tahu? Apa? Mengunjungi rumah kerabat atau saudara. Betul. Berapa hari